Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun sore buat untuk Bapak dan teman-teman yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Taufik Ismail dengan NIM 245520111355 dari kelas TIF RM23A. Di sini saya akan mendemonstrasikan cara kerja dari sistem informasi point of sales atau yang saya beri nama Arukas. Oke. Di sini halaman utamanya tuh sebenarnya halaman dashboard, tapi karena kita belum login, jadi kita diarahkan ke halaman autentikasi. Dan di sini ada halaman login terlebih dahulu. Kita juga punya halaman register di sini. Oke, aku bakal jelasin dulu di halaman register. Di sini kita lihat ada dua panel ya, kiri dan kanan. Kiri itu untuk berisi ilustrasi, grafis, dan branding dari aplikasi ini. Kemudian yang panel sebelah kanan itu ada form register. Nah, di sini untuk form registernya menggunakan konsep wizard 2 tahap. Di mana ada tahap 1 itu info dasar dan yang kedua itu password. Jadi kita tidak bisa lanjut ke membuat password jika kita belum melengkapi form di wizard yang pertama. Oke, misalnya kita daftar dengan nama kita contoh saja menggunakan nama Mark Clock, alamat emailnya clock@arukas.com. Nomor telepon ini opsional, bisa diisi atau tidak. Di sini kita isi saja dengan data acak. Oke, lalu kita lanjutkan. Nah, di sini di wizard yang kedua itu kita membuat password. Oke, kita masukkan password clock 123. Di sini kita lihat bahwa indikator password kita belum kuat, maka kita tambahkan simbol lain agar indikator kita hijau, indikator passwordnya hijau. Oke, kita ulangi passwordnya, dikonfirmasi password clock 123 titik. Klik buat akun. Oke, kita tunggu. Nah, akun berhasil dibuat. Tadi ada muncul toas react di sini, bahwa ini menandakan bahwa register kita berhasil dan kita diarahkan kembali ke halaman login. Oke. Jadi daftar yang tadi itu kita otomatis daftar sebagai petugas, karena di sini kita ada dua role, itu admin dan petugas. Oke, kita coba login dengan akun yang tadi telah kita buat, clock 123. Mohon maaf, clock@email arukas.com. Kemudian clock 123 titik. Kita coba masuk. Nah, di sini kita berhasil masuk menggunakan akun yang baru saja tadi kita buat. Oke, kita coba lagi masuk menggunakan. Sekarang kita coba masuk menggunakan Google. Di sini kita memilih akun Google kita. Kita pilih saja yang mana, bebas. Nah, di sini
kita berhasil masuk menggunakan akun Google milik kita. Oke, kita udah coba login menggunakan dua role yaitu petugas. Sekarang kita akan mencoba login menggunakan role admin. Di sini sudah disediakan akun demonya, ada admin dan petugas. Kita pilih yang admin. Oke, masuk sebagai admin. Nah, di sini admin di dalam sistem ini admin mempunyai modul khusus, yaitu di bagian user, yang dimana ini tuh pengelolaan user ini tuh hanya bisa dilakukan oleh admin atau hanya ada di sidebar milik admin ketika kita login role-nya sebagai admin. Oke, di sini kita juga sudah menerapkan dark mode dan light mode. Kita bisa beralih ke mode terang maupun ke mode gelap. Oke, kita ke mode gelap aja. Oke, di sini modul yang pertama itu ada dashboard. Nah, dashboard ini tuh fungsinya untuk ringkasan penjualan dan juga performa toko. Dimana di bagian atas itu ada statistik ya, seperti penjualan hari ini, ada berapa transaksinya, kemudian penjualan bulan ini lebih baik dari bulan lalu, ada perbandingan dengan bulan lalunya. Kemudian ada total produk, dengan ada indikator juga ada beberapa produk yang stoknya itu rendah. Kemudian ada pembelian pending, dan di sini juga ada grafik penjualan. Kita bisa lihat harian maupun bulanan. Dan di sini ada grafik produk terlaris. Oke, kemudian kita masuk ke modul kasir pos. Di sini kita bisa cari produk yang kita mau. Misal kita mau nyari buku, kita tambahkan. Kemudian nyari Indomie, kita tambahkan juga. Atau kita juga bisa scan barcode di sini. Ya, jadi nanti kita tinggal arahkan saja produk kita di sini, di scan oleh sistem ini, lalu masuk ke keranjang. Atau bisa mengetikkan kode barcode juga. Oke. Jadi setiap produk yang kita klik di sini tuh masuk ke keranjang terlebih dahulu. Dan secara real time juga otomatis menghitungkan berapa jumlah total bayar yang kita beli. Oke, kita masukkan nama pelanggan. Taufik. Nomor HP-nya bebas saja. Metode pembayarannya tunai. Jika uangnya kurang, misal 20.000, kita klik bayar. Nah, maka akan muncul TOS yang berisi label uang bayar kurang. Oke, kita tambahkan misal 30.000. Nah, di sini langsung otomatis menghitung uang kembalinya juga. Uang kembalinya itu 1.500. Kita bayar dan berhasil. Kita berhasil membayar. Oke, di sini juga ada metode pembayaran transfer, tapi masih dummy untuk pembayaran transfer ini tuh. Kita coba nama pelanggan Ismail. Oke, kita tambahkan produknya yang banyak. Sip, kita bayar.
dan berhasil. Nantinya akan langsung masuk ke penjualan. Dimana penjualan hari ini kita sudah 3.115.500 atau ada 5 kali transaksi, dan penjualannya itu baru di bulan ini. Dashboard itu langsung real time setiap ada perubahan di model-model lainnya. Kemudian kita masuk ke model produk. Di sini memunculkan semua dasar produk, ada fitur pagination juga. Di sini fitur search juga. Ada fitur filter by kategori, misal alat tulis kantor atau misal otomotif, maka akan menunjukkan semua produk otomotif. Oke, di sini juga kita bisa scan barcode sama seperti tadi. Kemudian di sini ada tombol tambah produk. Kita masuk ke nama produknya, misalnya sosis Kanzler, sosis. Kategorinya makanan, satunya pieces. Harga belinya di 8.000 misalnya, dan kita harga jualnya di 10.000 sebagai contoh. Stoknya misalnya cuma ada 20 dan minimal stoknya ini untuk batas peringatan stok rendah 5 aja. Suppliernya ini bisa lebih dari 1, Berkah Jaya dan Sumber Makmur. Dan di sini juga ada upload multiple image. Di sini ada maksimal 5 gambar yang diupload. Oke, kita coba masukkan 5 gambar. Nah, di sini kita sudah mencapai batas maksimal 5 gambar, maka kita tidak bisa upload lagi. Kecuali jika kita hapus salah satu, nah kita masih bisa nambah gambar lagi. Ini kita checklist agar tampil di kasir pos. Kita simpan. Dan berhasil. Produk yang tadi sudah bisa kita ditambah ke database dan muncul di tabel produk. Kemudian kita klik edit. Kita juga bisa mengubah data di sini. Misal sosis Kanzler gochujang, sosis pedas, deskripsinya, kategorinya makanan lagi, satunya pieces. Kita mau beli, harga belinya bisa naik 10.000, harga jualnya juga kita tekan 13.000. Stok tetap 20, barcode-nya tetap. Untuk gambar kita simpan perubahan. Hasil produk yang tadi kita ubah berhasil kita diubah, dan otomatis tampil juga di tabel produk. Di sini juga setiap produk memiliki QR code, bisa kita unduh maupun print. Kemudian di sini juga kita bisa menghapus data. Misal untuk saus ABC kita hapus, ada pesan konfirmasi dan kita oke saja, dan produk berhasil dihapus. Kemudian lanjut ke modul selanjutnya, yaitu modul kategori, berisi data-data kategori. Di sini fitur search juga, ada fitur tambah kategori. Bisa kita tambahkan kategori olahraga. Deskripsinya
biar sehat. Simpan. Nah, di sini muncul olahraga tadi yang kita tambahkan. Dan produknya belum ada karena kita belum memasukkan produk yang dari kategori olahraga ini. Di sini juga kita bisa edit data misal olahraga dan alat fitness biar sehat dan bugar. Simpan. Di sini terlihat terubah juga menjadi alat olahraga dan alat fitness. Di sini kita bisa hapus data juga. Oh iya, tadi kita di produk belum mencoba fitur Excel, download to Excel, export to Excel. Nah, di sini ekspor berhasil. Bisa kita lihat. Dan ada fitur ekspor PDF juga. Nah, di sini berhasil juga. Nah. Oke, itu untuk fitur ekspor. Kemudian kita lanjut ke modul supplier. Di modul supplier kita juga akan langsung ditampilkan oleh data supplier. Kita bisa cari nama, kode maupun nomor teleponnya. Kita juga bisa tambah supplier, misal partai bermartabat, emailnya bermartabat@arukas.supplier.com, supplier.com. Nomor teleponnya bebas, Bandung, statusnya aktif, alamat lengkapnya misal di Jalan Dago Atas. Catatan ini opsional, bisa diisi bisa tidak. Oke, kita kosongkan saja. Simpan. Nah, maka akan muncul di sini data yang tadi kita tambahkan. Di sini juga kita bisa mengubahnya lagi. Misalnya PT Bandung Bermartabat. Tambahkan lagi Bandung. Teleponnya 777 Dago Atas nomor 114 Indonesia. Oke, kita simpan. Nah, maka akan otomatis berubah. Kita juga bisa menghapusnya juga. Oke, kita hapus. Nah, data berhasil dihapus. Oke, lanjut kita ke modul pembelian. Nah, di sini tuh berisi transaksi pembelian atau mengelola purchase order dan penerimaan barang dari supplier. Oke, kita coba saja ya, misal kita tambah purchase order yang baru. Di sini kita pilih supplier, misalnya CV Berkah Jaya. Tanggal ordernya kita atur di hari ini. Nama produknya misalnya buku tulis dan sabun mandi. Oke. Kita buat PO. Nah, di sini bisa kita lihat ada data yang tadi baru kita tambahkan dan berisi kode PO, supplier, total, status, tanggal order, dan aksi. Jika kita sudah menerima barangnya, kita klik aja tombol terima barang di sini, kita klik pesan konfirmasi dan statusnya berubah menjadi diterima dan tombol aksinya memberi informasi kapan kita menerima barang tersebut. Di sini ada filter by kategori juga, misal draft. Nah, kita belum ada data yang draft, baru ada data yang diterima. Nah, muncul data yang diterima. Oke, itu untuk purchase order. Kemudian kita masuk ke modul laporan. Nah, di sini
Di modul laporan ini merupakan laporan penjualan yang mana isinya itu ada ringkasan dan detail transaksi penjualan. Di sini ada berisi filter dari tanggal kapan ke tanggal berapa, misalnya dari tanggal 5 sampai tanggal 31. Nanti muncul di sini dari tanggal segitu tuh ada pembelian apa aja gitu. Ada transaksi apa aja. Kemudian status pembayarannya misalnya yang lunas. Kita lihat, nah yang lunas itu ada 4 data. Kemudian yang gagal belum ada, yang pending ada 1 data gitu. Kemudian metode pembayarannya tunai, statusnya semua status. Nah ini semua pembayaran yang tunai, yang transfer. Nah ekspor di sini juga, ekspor Excel dan PDF di sini juga sudah menyesuaikan dengan filternya. Misal yang PDF ekspor. Nah, di sini juga ada fitur. Kemudian ada statistik juga, ada total transaksi di periode ini, kemudian total pendapatannya, total diskonnya, dan ada grafik penjualan harian juga selama 30 hari terakhir. Dan ini tadi ada detail transaksi. Kemudian di sini ada modul yang selanjutnya yaitu activity log dan audit trail, di mana ini tuh riwayat semua aktivitas pengguna di sistem. Kita bisa cari berdasarkan kategori juga, mana yang login, kemudian mana yang logout, apakah ada yang daftar, terus apa ada yang Google login via Google, atau yang menambahkan data, mengubah data, menghapus data, mengekspor data, dan juga yang melakukan pembayaran. Ini belum ada. Kita bisa lihat di sini, kita bisa juga cari berdasarkan deskripsinya, misalnya di sini misal khusus untuk fitur CRUD ada aksi tambahan yaitu bisa melihat detailnya. Nah, di sini misal tadi kita mengubah tadi admin memperbarui data yang sebelumnya itu ordered jadi received atau diterima tadi ketika purchase order, atau misalnya kita cari contoh lain. Nah, ketika create kategori, kita bisa lihat bagaimana data didapatkan. Seperti itu. Ini untuk activity log dan audit trail. Ada pagination juga. Lanjut ke modul user. Nah, di sini berisi manajemen user atau mengelola akun pengguna dan hak akses. Yang mana ini tuh manajemen user tuh hanya bisa diakses oleh admin. Di sini juga ada fitur search dan ada fitur filter by kategori, admin ataupun petugas. Dan di sini admin bisa menghapus user, tetapi tidak bisa menghapus dirinya sendiri. Kita lihat jika ingin menghapus diri sendiri, maka tombolnya langsung disabled. Oke, misal kita hapus salah satu akun ini, kita hapus. Oke. Nah, di sini user berhasil dihapus, data sudah hilang. Dan di sini juga admin bisa nambah user, baik nambah admin maupun nambah petugas. Nambah lengkapnya misalnya admin baru, misal emailnya admin baru @arkas.com, teleponnya 088888, petugasnya
admin status aktif minimal 8 karakter. Bisa admin 123 admin 123 cepat. Nah, kita lihat user baru berhasil ditambahkan oleh admin. Di sini juga kita bisa edit datanya lagi dan bisa menghapus juga. Oke, kita hapus. Nah, data baru sudah hapus. Oke, lalu bagaimana jika kita login sebagai petugas? Oke, kita coba login sebagai petugas. Kita coba masuk. Nah, di sini petugas modulnya atau sistemnya sama aja dengan admin, cuman bedanya itu tidak bisa mengelola manajemen user. Jadi hanya sebatas sebagai petugas kasir gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.